نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبنا حمد الله وإن أصابهم يكرهون تسبوا الصبر ولا حلم ولا علم كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يا رب؟ قال الله تعالى: أعطيهم من حلمي وعلمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Selain Allah bukanlah Rabb. Selain Allah tidak pantas untuk disembah. Selain Allah tidak pantas untuk ditakuti. Selain Allah adalah makhluk dan seluruh makhluk tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah sedikit pun. Seluruh dunia mau bunuh kita, hadirin sekalian, berkumpul seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat, dengan seluruh bakteri dan virus yang ada di seluruh dunia, kemudian berjuang untuk membunuh satu orang manusia, tak akan mampu tanpa izin Allah. Maka jangan takut kepada siapapun, kepada apapun kecuali kepada Allah saja. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Saya mengingatkan jamaah ya, jangan ada yang tertidur. Angkat kepala, buka mata, karena khutbah adalah bagian daripada rukun salat Jumat. Ya, buka matanya. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Allah katakan mati, mati. Allah katakan selamat, selamat. Allah katakan mulia, mulia. Allah katakan hina, hina. Allah katakan bahagia, bahagia. Allah katakan susah, susah. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi raja, dia tetap jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, anggota dewan, tapi hina. Hina dalam pandangan Allah, bahkan dalam pandangan manusia. Bisa, hadirin. Maka dalam satu hadis diskusi Allah menjelaskan, sekiranya kalian mendapatkan aku, kata Allah, niscaya kalian akan mendapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan pangkat, kehilangan popularitas karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena itu semua. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Maka hadirin sekalian, kehidupan di dunia tak lama, sebentar saja, 60-70 tahun. Apa misi kita, hadirin mulia? Membersihkan hati kita dari makhluk. Ma fi qalbi ghairullah. Di hati tidak ada siapapun, tidak ada apapun kecuali Allah saja. Siapa yang sukses di dunia, hadirin sekalian? Orang yang meninggalkan dunia dalam keadaan hatinya mencintai Allah melebihi segala-galanya. Melebihi cinta kita kepada anak istri kita,
melebihi cinta kita kepada orang tua kita, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Itu orang sukses. Kita harus membuktikan kepada Allah, ya Allah, saksikan oleh Engkau ya Allah, aku mencintaimu melebihi apapun di dunia ini, melebihi siapapun. Kita harus berani meninggalkan segala-galanya untuk Allah dan Rasulnya. Selagi kita belum mampu meninggalkan dunia untuk perkara agama, hadirin sekalian, belum mampu meninggalkan dunia untuk perkara akhirat kita, maka pernyataan cinta kita dusta, palsu, penipu, kata Allah. Kau katakan hidupmu matiku untukku, tapi untuk masalah memakmurkan masjid kau tak mampu. Untuk i'tikaf di rumahku kau tak mau. Untuk berkorban untuk agama aku kau berat. Karena tak mungkin seorang yang mencintai seseorang, hadirin mulia, tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya. Seseorang yang mencintai seseorang, dia suka menyebut-nyebut nama kekasihnya. Dia suka mendengarkan nama kekasihnya. Dia suka melihat rumah kekasihnya. Bahkan bertamu dan berlama-lama di dalam rumah kekasihnya. Dan orang yang mencintai seseorang, dia suka berkorban untuk kekasihnya. Sekarang mana pengorbanan kita untuk Allah? Apa yang sudah kita buat? Apa yang sudah kita lakukan? Meningkatkan pengorbanan untuk menjadi 10% saja banyak alasan umat hari ini, hadirin sekalian. Yang wajib 2,5%. Sekarang coba wakafkan, infakkan hartamu 10%. Berbagai macam alasan, bertanya mana dalilnya, mana dalilnya. Na'udzubillah min zalik. Mestinya hadirin mulia, sibukkan diri kita dalam urusan agama, jangan lupakan akhirat kita. Itu yang benar. Bukan sibukkan diri kita dalam dunia, jangan lupakan akhirat. Hari ini sudah terbalik-balik, hadirin sekalian. Kita tidak menafikan kita perlu toilet, kita perlu WC. Di rumah kita tuh perlu ada WC. Tapi sangatlah bodoh kalau rumah itu WC semua isinya, Pak. WC itu paling 10% saja. Rumahnya 90%, ruang tamu, kamar tidur. Hari ini ada orang buat rumah, hadirin mulia, keperluan saja. WC-nya 90%. Itu pun rumah 10%. Sudah aneh bentuknya sebetulnya, hadirin mulia. Tapi Nabi katakan sekiranya di akhir zaman umatku mampu mengamalkan agama 10% saja, Allah akan turunkan rahmat buat mereka. Coba bayangkan hadirin sekalian, seandainya sahabat-sahabat Rasulullah hidup di zaman ini dan lihat keadaan kita hari ini, mereka pasti mengira kita bukan orang Islam. Apa-apaan ini? Dunia, bangun tidur dunia, pagi hari dunia. Mestinya pagi hari itu kita di masjid, sholat subuh berjamaah, duduk sampai isyraq, kemudian baru ke pasar. Ini bangun pagi tak ke masjid, pergi ke pasar. Kata Nabi, sungguh mereka telah membawa bendera syaitan. Berbagai macam kesyirikan terjadi. Oh, kalau nggak keluar kita pagi-pagi, dimakan ayam rezeki kita. Tak akan bertukar rezeki, tak akan berkurang rezeki. Tak akan mati satu orang manusia, kata Nabi, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, Pak, itu bukan karena asbab-asbab itu. Bukan karena COVID-19, bukan karena corona, bukan karena ini itu, bukan karena kecelakaan. Karena memang sudah habis waktunya dia, sudah habis rezeki dia makan. Satu orang yang Allah takdirkan makan 10.000 liter beras, lalu dia sudah makan 9.999 liter. Dia naik pesawat terbang, jatuh itu pesawat. Demi Allah ini orang tidak akan mati, hadirin sekalian. Kenapa? Masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Jadi kita yakin, kenapa satu orang meninggal dunia? Karena memang waktunya sudah datang, sudah habis waktunya. Data internasional WHO mengatakan 90% lebih orang yang mengidap positif COVID-19 itu sembuh. Tapi paranoia, ketakutan yang ditanamkan oleh musuh-musuh Islam, sehingga hari ini, hadirin mulia, tahun kemarin kita tak berangkat haji, tahun ini pun dengan alasan itu kita tak berangkat haji. Mestinya umat Islam menangis sejadi-jadinya hari ini, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Apa dosa kita? Apa salah kita? Sehingga masuk ke dalam Masjidil Haram pun kita tak diizinkan Allah lagi. Bukankah Nabi mengatakan 2 tempat yang tak dimasuki oleh Dajjal, Makkah dan Madinah? Sekarang kita pun tak boleh masuk Makkah Madinah. Jangan-jangan kita semua telah termasuk pengikut Dajjal tanpa sadar. Maka hadirin sekalian, di khutbah Jumat ini yang singkat ini, saya mengingatkan, mari kembali kepada Allah. Jangan takut miskin, jangan takut mati. Wallahi demi Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Siapa yang menjadikan seumur hidupnya seperti puasa di bulan Ramadan, dia tahan keinginan nafsunya,
maka kematian bagi mereka adalah hari raya. Kematian adalah Idul Fitri bagi orang-orang yang seumur hidupnya dia menahan nafsunya. Dunia tidak ada apa-apanya, hadirin sekalian. Celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudra yang luas, kata Nabi, dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan sebelah sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Nothing, tidak ada apa-apanya. Maka biasa-biasa saja, Pak. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kemiskinan di dunia bukanlah kemiskinan yang sesungguhnya. Kerajaan di dunia bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Yang menang di dunia belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Nanti kehidupan yang asli kita lihat di akhirat. Siapa penjahat sesungguhnya, siapa bajingan sesungguhnya, siapa orang baik sesungguhnya. Nanti di akhirat Allah akan perlihatkan kepada kita cerita sesungguhnya semua tipu-tipu yang ada di dunia ini. Di dunia kita tak tahu siapa nih yang benar, siapa yang salah, siapa pelakunya ini. Tak tahu kita. Tapi di akhirat Allah akan perlihatkan semuanya, hadirin mulia. Sebesar darah kebaikan yang kita buat, Allah akan balas. Sebesar darah kejahatan yang kita lakukan, Allah akan perhitungkan. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, alihkanlah cinta dari cinta dunia kepada cinta akhirat. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia tidak ada apa-apanya. Dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Silahkan kumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Silahkan kumpulkan harta dunia sebanyak-banyaknya. Dapatkan kekuasaan, silahkan. Tapi gunakan itu semua untuk membantu agama Allah. Gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Itulah orang cerdas. Orang yang sebelum dia mati dia kembali kepada Allah. Semua orang pasti akan kembali kepada Allah setelah kematiannya. Hanya orang-orang berakal yang kembali kepada Allah sebelum kematiannya. Jadi hadirin sekalian, kedatangan saya kali ini di masjid ini, hadirin mulia, ini pertama mungkin. Mudah-mudahan Allah jumpakan lagi di lain waktu. Saya dalam perjalanan dakwah 40 hari berkeliling Sumatera Barat. Perjalanan pulang, alhamdulillah kita komunikasi dengan teman-teman dari komunitas Riau Mengaji, mengajak untuk bersilaturahmi dari masjid ke masjid. Ya, dalam perjalanan menuju Jakarta, kami sempatkan waktu datang di majelis ini, hadirin sekalian. Ya, mudah-mudahan nanti setelah ba'da Jumat, bapak-bapak semua tidak pulang. Meluangkan waktu, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar tentang pentingnya perkara agama. Ada yang mau bertanya, nanti silakan ditanyakan setelah salat Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan semua yang kita minta di hari yang mulia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا رحم الراحمين يا رب يا الله ya Tuhan kami duduk di masjid ini ya Allah bersimpuh berharap ampunan-Mu ya Allah. Kami angkat tangan kami mengharap belas kasihan-Mu ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Dosa kami tinggi menggunung tinggi ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun tidak ya Allah. Ya Allah, ampunkan semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa seluruh guru-guru kami ya Allah, dosa umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah hidayah di hati kami ya Allah. Jadikanlah diri kami asbab hidayah ya Allah. Hantarkan kami untuk berdakwah ke ujung-ujung dunia ya Allah, untuk menyebarkan agama-Mu ya Allah, untuk melanjutkan kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jangan Engkau sibukkan kami dalam urusan dunia yang sementara ini ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami terlalu sibuk dengan dunia kami ya Allah, sehingga kami lupakan panggilan-Mu ya Allah. Kami lupakan perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, sisa umur kami gunakan untuk agama-Mu ya Allah. Harta kami gunakan untuk agama-Mu ya Allah. Waktu kami gunakan untuk agama-Mu ya Allah. Matikan kami dalam urusan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, bila ada yang sakit di majelis ini, angkat penyakit kami ya Allah. Bila ada yang berhutang, lunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Bila ada yang sempit, lapangkanlah kehidupan kami ya Allah. Bila ada yang bermasalah kehidupannya, berikanlah sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah di rumah tangga kami. Anak-anak kami jadikan anak yang saleh dan salehah, alim, alimah, dai dan dai, hafiz dan hafizah. Ya Allah, kami tahu ya Allah, kami yakin Engkau Maha melihat, Maha mendengar dan mengetahui apa keinginan kami ya Allah. Maka ya Allah, tunaikan hajat-hajat kami ya Allah. Bahagiakan kami ya Allah di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha tahu, Engkau Maha baik ya Allah. Ya Allah, jumpakan kami dengan Rasulullah di syurga nanti ya Allah. Hantar Nabi ke dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Hantarkan kami berjumpa dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ya Allah. Hantar kami ya Allah, hantar mereka ke dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.